rame banget nih. Lagi beli apa sih ibu-ibu? Oh alah, ternyata alpukat bos. Memang sih, alpukat buah kesukaan sejuta umat. Makanya yang raup cuan dari bisnis alpukat banyak bos. Seperti Bos Arif yang berhasil menyulap alpukat jadi bisnis bergaransi. Laku sampai puluhan ton sebulan. Cuannya miliaran bos. Halo bos, nama saya Arif. Di sini saya sebagai owner dari Avocado ID. Kalau mau belanja alpukat di Avocado ID aja kayak di sini alpukatnya sudah sortiran, sudah pilihan yang terbaik, terus dari beberapa mitra petani yang terbaik. Alpukatnya juga jaminan dan bergaransi. Mau tahu gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Tahun 2018 saat masih berusia 25 tahun, Arif membangun usaha ini dari nol. Ide bisnisnya didapat dari rutinnya Arif membeli alpukat untuk istrinya yang sedang hamil. Saat itu, Arif sering banget kecewa, nggak bisa dapatkan alpukat dengan kualitas yang bagus. Alpukat termasuk buah yang sangat susah, jadi banyak komplain matang, banyak yang sering komplain nggak bisa matang, terus alpukatnya jelek-jelek. Nah di situ banyak bisa jadi peluang nih gitu. Jadi kita pertama kali yang benar-benar jual alpukat online bergaransi. Masalah alpukat yang sering gagal matang justru bikin Arif penasaran bos. Kalau banyak yang kecewa, berarti pasar butuh solusi yang lebih pasti. Dari situ, Doi mulai riset serius, bukan cuma soal rasa, tapi juga soal rantai pasokannya bos. Kali itu saya cari info seputar petani itu di Facebook. Jadi rata-rata petani itu dulu pas zaman 2019 ke atas tuh pakai Facebook. Nah di situ mulai belajar. Kita samperin nih tiap misalkan ada di Lampung, kita samperin, kita ketemu ngobrol. Oh ini atas petani A ini, dari situlah kita kerjasama biasanya. Langkah ini bukan cuma bikin Arif dapat stok buah bagus, tapi juga bangun kepercayaan langsung dari sumbernya, ya para petani. Bahkan, Doi bantu mereka belajar soal panen dan standar kualitas biar semua buah yang dikirim bisa konsisten mutunya. Jalan kerjasamanya penting ini, kita punya SOP standar untuk buah yang kita terima di sini harus seperti apa, terus karakter buahnya harus seperti apa, terus dari dataran mana, dataran tinggi atau dataran rendah. Dari situ untuk menjalin kerjasama, kita di sini belajar untuk lebih ngasih banyak informasi seputar pemetikan baik dari panen maupun pasca panen. Rantai pasok ini penting bos. Dengan sistem pembinaan petani, Arif bukan cuma beli, tapi bantu tingkatkan kualitas hasil kebun dari hulu ke hilir. Doi juga sering turun langsung ngajarin petani cara petik yang benar, biar buahnya mulus dan bebas luka loh bos. Alpukat itu termasuk sepanjang tahun ada terus. Cuman jenis dia berputar musimnya. Misalkan musim Jawa itu nanti habis, masuk musim Sumatera. Jadi gitu. Jadi nggak pernah putus selama 1 tahun. Mungkin ada beberapa bulan aja, 1 bulan mungkin dia tetap ada, cuman stoknya itu kurang bagus. Bos, Indonesia termasuk penghasil alpukat terbesar di Asia Tenggara. Artinya, stok nggak pernah kosong. Tinggal gimana caranya pedagang pintar main di rantai distribusi dan jaga kualitas biar tetap stabil sepanjang tahun. Untuk caranya sebenarnya bertahap sih Mbak. Dari pertama, kalau yang paling terpenting itu kalau saya di usaha alpukat, saya kuasain pasar bawah dulu. Contoh, pasar bawah itu apa? Kalangan tukang jus. Kalangan tukang jus itu paling nggak rewel untuk masalah alpukatnya itu. Yang penting dia tuh kulitnya nggak terlalu mulus, terus masih dalam, yang penting bisa matang. Segmen ini jadi fondasi karena meski margin kecil, perputarannya cepat dan stabil. Lanjut, Arif naik ke pasar menengah dan premium. Doi juga mulai main di penjualan online sampai supermarket. Tentunya dengan standar kualitas yang makin ketat di setiap levelnya ya bos. Kita itu ambil di petani itu, kita ambil semua Mbak. Nggak bisa milih-milih. Kita itu dari yang bagus, dari yang sedang sampai yang jelek. Jadi semua hasil panen petani kita terima. Nah makanya pasar itu udah kita punya semua. Jadi yang selama ini kita bisa bertahan,
karena kita nguasain 3 segmen ini. Strategi ini bikin bisnisnya tahan fluktuasi. Harga beda-beda tiap segmen, tapi semua buah laris manis dibeli. Inilah model zero waste bisnis pertanian yang jarang dilakukan, Bos. Kalau untuk grade harga itu gini Mbak, tergantung si alpukatnya ini kategori cacat atau nggak cacat. Kalau untuk supermarket dia maunya yang kategori perfect, dia nggak ada cacat sama sekali nih. Supermarket main kayak gini. Sedangkan kalau dari petani itu nyari seperti ini tuh mungkin hanya 30% dari total panennya dia. Nah, ini yang bedakan harganya untuk supermarket tuh mahal. Semua hasil panen bisa diserap pasar, tinggal bagaimana cara jualnya. Tapi, makin tinggi kelas pasar yang disasar, ekspektasi pembeli juga ikut naik. Makanya, Arif nggak cuma jual buah, tapi juga jual rasa aman. Lewat sistem garansi dan edukasi, pembeli bukan cuma dikasih produk, tapi juga dikasih pengetahuan biar nggak kecewa di akhir, Bos. Garansi itu sebenarnya lebih kita mengikat ke customer. Jadi gini, buah itu kita nggak bisa menjamin 100% itu bagus, Mbak. Karena kan buah itu produk alam, bukan produk buatan. Jadi walaupun kita udah sortir 3 kali, emang kita bagus, tetap aja ada ya buah itu tetap ada rasa jeleknya. Tetap ada nggak bagus. Terus kadang penyimpanan dari customer itu juga kadang salah. Ada beberapa customer itu kita buah kirim bagus, kemudian dia simpen dalam kulkas, itu buah nggak matang-matang. Ada juga. Jadi makanya kita banyak kasih edukasi seputar cara matinginnya, terus cara penyimpanannya. Kalau buah gagal matang atau rusak di jalan, pelanggan bisa retur atau bahkan refund uangnya langsung. Dan rahasia lain yang bikin kualitasnya stabil ada di asal buahnya, Bos. Untuk alpukat di sini kita biasanya main dari dataran rendah. Jadi dia kalau dataran rendah itu resiko untuk gagal matang sedikit. Dan rasanya biasa lebih creamy. Arif mendatangkan alpukat dari berbagai daerah seperti Lampung, Jawa, Sumatera sampai Aceh. Oh iya, dengan main varietas lokal lebih banyak keuntungannya, Bos. Dari panen yang stabil, lebih murah, dan rasanya cocok dengan target market yang disasar Arif. Eits, Arif nggak cuma jual end user saja, Bos. Doi juga bangun jaringan reseller. Sistemnya ringan dan bisa ikut jualan dengan garansi yang sama kayak toko pusat. Biar rantai pasok tetap aman, pengiriman juga dikontrol ketat, Bos. Buah dikirim dalam kondisi mentah biar nggak busuk di jalan. Dan tim packing Doi udah paham betul cara nanganinya. Kalau untuk reseller, biasanya kita minimal pembelian itu 10 kilo. Awal pembelian aja, cara daftar cuma beli 10 kilo. Nanti nextnya 1 kilo, 2 kilo boleh. Gitu. Jadi reseller itu nanti bisa juga klaim garansi ketika reseller itu jual ke customernya, terus busuk atau gagal matang, kita kasih garansi juga. Di pembelian selanjutnya, berlaku juga. Kata Bos Arif, biar alpukat cepat matang sempurna, cukup disimpan di suhu ruang dan jangan ditaruh di kulkas sebelum lembek, Bos. Nah, edukasi macam ini yang bikin rasa percaya konsumen meningkat. Hasilnya, volume penjualan bisa tembus sampai 60 ton per bulan. Dengan harga kisaran 25.000 sampai 45.000, Arif bisa meraup cuan miliaran loh, Bos. Kalau untuk peluangnya menurut saya ke depannya ini banyak, apalagi yang untuk frozen. Frozen ini peluangnya menurut saya bakal besar. Karena untuk permintaan frozen ini sekarang udah lumayan naik, bisa masuk ke hotel. Karena sekarang jus itu rata-rata udah pakai buah frozen, jarang banget buah utuh. Dari pasar buah segar dan frozen, peluang cuan dari alpukat ternyata masih jauh dari kata habis. Karena sejak tahun 2018, alpukat kocok jadi minuman viral yang gak pernah redup. Selama orang Indonesia masih suka yang manis, creamy, dan segar, alpukat kocok bakal terus muter jadi bisnis yang gak kenal musim. Apalagi sekarang, banyak pelaku usaha yang mulai jual dalam versi frozen dan siap saji. Artinya pasarnya makin luas, tinggal pilih mau main di level mana. Nah bos, yang penting dalam usaha itu yang pertama konsisten, jangan pantang menyerah. Yang penting cuan bos.